Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, berjumpa dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya, Yonatan Suitela dari GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Terimalah salam, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami akan merenungkan sabdamu, berhikmat pengertian oleh Roh Kudus. Ampuni kami akan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Dari bacaan ini kita bisa belajar bagaimana Daniel mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Bukan hanya dosa pribadinya, tetapi dosa umat Israel secara keseluruhan. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari sikap Daniel yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Yang pertama, Daniel tidak berusaha untuk membenarkan dirinya dalam pengakuan dosa itu. Tetapi Daniel justru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daniel tidak menyalahkan bangsanya semata, tetapi dia juga melihat bahwa dirinya pun ada di dalam kesalahan itu. Jadi Daniel merendahkan diri dengan sungguh di hadapan Tuhan, kalau kita melihat dengan cara berdoa, berpuasa, dan dengan cara mengenakan kain kabung dan abu. Bagi kita di masa kini, kita juga patut belajar dari Daniel yang merendahkan diri. Tapi masalahnya, sejak semulanya, manusia sudah cenderung untuk menyalahkan orang lain ketika berbuat kesalahan. Ketika dia berbuat salah, dia bukan mengaku dosa, tapi justru menyalahkan orang lain. Itu yang dilakukan Adam. Dia menyalahkan Hawa yang memberikan buah itu. Itu juga yang dilakukan oleh Hawa. Dia cenderung untuk membenarkan diri dan menyalahkan ular. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kemudian dengan kita? Satu kali, saya mengajar pelkat PA, anak-anak sekolah minggu, begitu ya, untuk beribadah, dan di dalam ibadah itu mengajak mereka berdoa. Di dalam doa, sesudah berdoa selesai, ada satu anak diangkat tangan dan berkata, "Pak Pendeta, tadi aku lihat temanku si itu, dia tidak berdoa tutup mata." Saya kemudian balik tanya kepada dia, "Dari mana kamu tahu?" Dia jawab, "Aku tahu Pak, karena tadi aku doanya intip-intip sedikit." Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak ini juga demikian. Dia menyalahkan temannya tanpa sadar bahwa dia juga melakukan kesalahan. Harusnya kita mengakui dosa kita dengan kerendahan hati yang sungguh. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Daniel membuka semua kejahatan yang dilakukan oleh bangsanya secara jujur dan transparan di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosa-dosa itu secara jujur dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Seringkali ketika kita berbuat sesuatu yang salah dan jahat, kita malah menutupinya. Kita tidak mau orang lain tahu. Kita berpikir seakan-akan Tuhan tidak tahu. Padahal Tuhan itu maha tahu. Jadi sebenarnya, yang kedua kita perlu belajar untuk bersikap jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Gambarannya seperti ini. Kalau kita pergi ke dokter, maka biasanya dokter akan tanya, apa keluhan yang kita alami dan kita rasakan. Semakin baik keterangan yang kita berikan, semakin jelas informasi dan gejala klinis yang kita sebutkan, maka dokter akan bisa memberikan diagnosa dan pengobatan terbaik. Tapi kalau kita menutup-nutupi sakit kita menyembunyikan sakit kita, maka dokter pun akan kesulitan untuk memberikan pengobatan terbaik. Demikian juga dengan kita. Di hadapan Tuhan, kalau kita menutupi dan tidak mengakui dan tidak jujur dengan dosa dan kejahatan kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan pernah mengampuni kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membuat rekaman ini bagi saya juga tidak mudah. Saya mengakui, ini sudah rekaman mungkin yang ke-15 kali diulang-ulang, karena dari tadi banyak kesalahan. Hal ini harus saya sampaikan, menunjukkan bahwa saya juga melakukan dan memiliki banyak sekali dosa dan kelemahan. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan kami boleh belajar mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga jujur terbuka untuk semua kejahatan yang kami lakukan. Kami bersyukur bahwa Allah boleh menegur kami melalui firman-Mu ini. Ajar kepada kami untuk mengakui hidup kami pun dengan celah, hingga Tuhan membenarkan, menguduskan, dan menyelamatkan kami seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami serahkan keberadaan kami sepenuhnya dan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.